Hai, saya Felix dan selamat datang di channel Boss Gadget. Dan ya, hari ini kita bakal kembali unboxing handphone lokal ya. Nah, handphone ini tuh aneh banget deh teman-teman. Saya order kayaknya udah hampir 2 minggu deh baru datang. Nah, katanya sih ada overload di pengiriman ya, tapi nggak tahu juga. Itu ada beberapa teman-teman yang ngirim barang juga langsung sampai kok. Dan saya nggak tahu ini alasan dari mana atau memang begitu adanya. Mungkin teman-teman yang ngirim barang pas tanggal-tanggal gini bisa komen di bawah ya gimana pengalamannya. Soalnya saya ngirim beberapa barang, bukan hanya ini aja, yang lain juga udah nyampe sih. Dan hanya ini yang paling terakhir datangnya. Udah mau habis tahun kita baru unboxing handphone ini. Padahal handphone ini udah lama ya adanya. Tapi nggak apa-apa, mending telat daripada enggak sama sekali. Dan ya, di sini udah ada SPC X3 ya teman-teman. Kemarin kita udah bahas X1, X2 dan yang lain-lain juga. Dan X3 ini katanya yang paling oke nih. Karena seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, RAM-nya udah 2 GB, ROM-nya udah 16 GB, full view juga. Nah, Face Unlock, fingerprint udah ada semua nih. USB OTG juga bisa. Nah, kamera belakangnya 13 megapiksel dan 0,3 megapiksel. Jadi udah 2 juga kamera belakangnya dan 8 megapiksel kamera depannya. Android 8.1 Oreo lagi. Ada free case lagi. Jadi di sini udah paket lengkap banget dan ini saya beli dengan harga 1 juta rupiah lebih sedikit. Dan nggak ada bonus itunya sih, speakernya, karena nggak tahu kenapa saya kok lupa untuk beli di official store-nya. Tapi lebih murah dikit sih. Tapi nggak apa-apa, langsung aja kita buka ya. Karena di sini juga nggak ada cover plastiknya dan seperti yang teman-teman bisa lihat di sini udah ada desain handphonenya yang ya kayak gini aja sih. Terus X3 di sini, X3 di sini dan di sini udah gitu aja sih. Dan oh ya, ini juga udah 4G ya karena udah ada tulisannya di sini. Ya kalau udah ada tulisan udah pasti bener kan? Oke, kalau gitu langsung kita buka aja. Ups, bunganya jatuh. Apa? Nah, jadi ini dia handphonenya teman-teman. Ini handphonenya cukup kecil ya, nggak gede-gede amat. Nah, tak kok fokusnya hilang. Jadi di sini juga udah ada 4G connection, 5,5 inci full view, rasio 18:9, 13 megapiksel plus 0,3 megapiksel, terus 8 megapiksel, RAM 2 GB, 16 GB ROM, bisa ditingkatkan sampai 32 GB, memori baterai 3000 mAh, Android 8.1, prosesornya quad-core 1,3 GHz dan fingerprint dan face unlock. Terus, nah warna merahnya kayak gini sih. Kameranya udah 2. Cukup keren sih, tapi nggak apa-apa nanti kita bahas setelah kita cek isi kotaknya dulu. Nah, jadi kotaknya ini. Banyak isinya tapi barang-barang yang nggak terlalu penting juga sih. Nah, pertama-tama bakal disambut dengan kartu garansi. Nah, service centernya juga ada beberapa di kota-kota gedenya. Jadi buat teman-teman yang udah beli handphone ini dan mau ke service center, buka kotaknya aja. Di situ bakal ada alamat service centernya. Oke, terus habis itu ada kepala charger. Ini berapa nih outputnya? Outputnya 5 volt 1,5 ampere. Cukup lumayan. Nah, terus habis itu kita dapat headset, earphone. Habis itu ada kabel charger, kabel micro USB tipe B. Ini ya buat ngecas atau ngetransfer data dan lain-lain lah.
Habis itu ada panduan penggunaan. Nah, ini sebenarnya saya cukup menyarankan untuk dibaca ya, jangan dibiarin aja. Tapi ya kalau ada waktu aja sih, ya nggak usah mengambil waktu spesial untuk barang inilah. Terus habis itu ada case gratisan. Dan ini sebenarnya sentuhan yang baik ya. Karena seperti yang teman-teman tahu sendiri, nyari case buat handphone lokal itu di tahun ini masih sulit banget teman-teman. Saya nggak tahu kenapa, tapi agak sulit buat nyari case untuk handphone lokal. Ini nggak tahu kenapa pembuat case ini nggak mau bikin kali ya atau gimana. Tapi ya udahlah, sentuhan yang baik pokoknya untuk handphone lokal. Nah, terus ini handphonenya. Untuk di tangan sih karena ukurannya nggak terlalu gede, memang pas banget ya di tangan. Dan kita buka dulu deh ininya. Ini pelan-pelan ya teman-teman kalau teman-teman buka. Karena ini ada screen protectornya, hanya aja nah ketempel kan, tapi enggak, ini masih aman kok. Ya masih aman. Dan ayo kita nyalakan. Karena baterainya juga udah nggak ada di kotaknya, harusnya baterainya udah tanem. Tanem tapi bisa dibuka kali ya. Ya bisa dibuka ya, bisa dibuka lagi teman-teman. Nah, kesan awal sih lumayan cakep lah ya. Bukan lumayan cakep sih, cakep banget ini. Ya untuk ukuran 1 jutaan dan ya handphone lokal memang gini-gini ya. Modelnya bagus-bagus semua. Dan bootingnya juga cepet. Langsung aja kita setting dulu. Nah, ini tampilan awal dari SPC X3 nih teman-teman. Beberapa yang saya perhatikan, bootnya ini cukup cepet ya. Nggak lama loh seperti biasanya. Fingerprintnya juga lumayan nih. Oke. Nah, sekali sentuh udah kebuka. Hanya saja masih ada jedanya juga ya, nggak secepat handphone yang lain. Oke. Lumayan, sekali sentuh pasti kebuka. Oke, untuk face unlock-nya ada face unlock kan katanya, jadi coba kita lihat dulu face unlock-nya. Dura speed, security and location, bukan ini. Fingerprint. Security. Oh yes, security and location. Screen lock, pattern. Loh, atur face unlock-nya di mana ya? Smart lock. Bukan. Ya jadi face unlock-nya nggak tahu di mana sih ya. Smart lock. Di sini smart lock. Hanya aja pilihan face unlock-nya tuh nggak ada. Body detection aja yang ada. Ya, udahlah nanti aja saya cari. Terus untuk free RAM-nya itu lihatnya di mana ya? Bentar. Sistem.
About phone, RAM 2 GB, tapi nggak ada ini ya, nggak ada free RAM-nya ya. Duraspeed-nya udah on duluan ini. Ya, untuk Duraspeed ada saya bahas tuh di SPC yang lalu. Bentar, bukan SPC ya. Duraspeed kalau nggak salah ada di fitur ini ya. Okitel kalau nggak salah. Entah di mana ya. Nantilah. Terus storage-nya 11 GB yang tersisa. Hanya terpakai 4 GB aja. Ya 5 GB lah. Cukup lumayan dan kita juga masih bisa nambahin kan. Oke, habis itu cobalah kita buka dulu belakangnya. Nah, di sini ada cetekannya ya. Oke, jadi ini dia bagian belakangnya, teman-teman. Di sini SIM 1, SIM 2, iya SIM 2. SIM 1-nya mana? Di sini. Memorinya juga di sini, teman-teman. Jadi SIM 1, SIM 2, memori. Dan baterainya ini non removable ya. Ya, kalau teman-teman mau buka sih bisa dibuka juga. Kameranya ada 2 kayak gini, dan untuk plastiknya cukup lumayan solid. Jadi boleh. Cukup keren. Nah, untuk warnanya ini doff ya, jadi sidik jari saya juga nggak nempel. Ini memang kelebihan warna merah yang ya finishing doff sih. Nah, ini tombolnya kenapa nih? Nah, tadi nggak bisa keklik. Oke. Untuk free RAM-nya nggak ada kelihatan sih. Ada nggak ya? Yang nggak ada, belum ada. Atau saya belum nemu. Nggak apa-apa. Langsung aja kali ya kita cek kameranya dulu sebelum pindah ke spek. Oke, kameranya ada 2, jadi harusnya bisa efek bokeh-bokehan. Seharusnya lo ya teman-teman. Bentar, ini kok jadi recording ya? Ini foto kan? Foto. Oh ini. Oh, langsung bisa di sini. Nah, untuk blur-blurnya itu gimana ya? Face beauty bukan ini. Panorama bukan yang ini juga. Depth focus, oh ini dia. Oke. Nanti bakal muncul di layar teman-teman ya hasilnya. Dan gimana sih menurut teman-teman? Ya, seperti biasa ya, ini lubang charger dan jack 3,5mm-nya ada di atas. Saya nggak tahu kenapa nggak dibikin di bawah aja, padahal lebih bagus di bawah kan. Tapi nggak tahu lah, mungkin ada pertimbangan dari SPC juga. Cukup keren juga ya handphone ini. Gimana menurut teman-teman? Hanya saja ya tombol powernya ada di belakang. Tapi nggak apa-apa sih, handphone ini kan juga bisa langsung buka dengan fingerprint ya. Oke, mungkin kita lanjut aja ke bagian spesifikasi dulu. Lanjut. Oke teman-teman, jadi SPC X3 ini pakai chipset quad-core 1,3 GHz yang masih belum tahu jelasnya gimana ya. Terus layarnya berukuran 5,5 inci dengan rasio 18:9 dengan resolusi HD dengan panel IPS. SPC X3 ini juga punya RAM 2 GB dan ROM 16 GB ya, yang bisa ditingkatkan dengan microSD sampai dengan 32 GB. Kamera belakangnya punya resolusi 13 dan 0,3 megapiksel dan kamera depannya 8 megapiksel. Versi Androidnya itu udah Oreo 8.1 nih teman-teman, jadi lumayan. Dan terakhir baterainya sebesar 3000 mAh. Oke deh, mungkin sekian dulu kali ya unboxing
handphone lokal kita kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, ayo aja tombol like dan subscribe di bawah. Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah ya harus ngapain. Dan subscribe ke PewDiePie ya. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.